Dan sambil menunggu jalannya situasi persidangan yang akan masih terus berlanjut hingga beberapa hari ke depan, pemirsa, saat ini kami memiliki rekan kami, reporter di Mahkamah Konstitusi yang akan memberikan laporan kepada kami, Faisal Renaldi. Selamat sore, Faisal. Dari tim hukum nasional Anies Muhaimin menyebutkan bahwa memang beberapa fakta pada hari ini memang tadi sudah disebutkan. Ada 3 argumen yang memang disampaikan oleh tim hukum nasional Anies Muhaimin. Di mana 3 argumen tersebut adalah yang pertama soal pencalonan Wakil Presiden 02 Gibran Rakabuming Raka yang memang ini dinilai melanggar. Dan memang tadi juga tim hukum menyebutkan argumen tersebut tadi sudah disebutkan atau sudah dikatakan oleh saksi ahli dalam persidangan. Kemudian juga untuk argumen yang kedua adalah soal bantuan sosial atau cawe-cawe Presiden Joko Widodo yang memang tim hukum nasional ini sendiri menilai bahwa cawe-cawe dan juga bantuan sosial oleh pemerintah ini membuat suara daripada paslon 02 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini mendulang tinggi. Dan bagaimana dan juga pemirsa dapat kami sampaikan pula bahwa memang tadi di dalam persidangan juga memang ada beberapa poin-poin menarik yang kami pantau di dalam persidangan tersebut. Di mana diantaranya adalah bahwa dalam keterangan saksi ahli ada 1 saksi ahli yang tadi mengatakan, yakni saksi ahli yang berasal dari ekonom UI begitu, Fit Adrison, yang mengatakan bahwa perolehan suara dari paslon 02 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini bisa tinggi dikarenakan adanya bantuan daripada Presiden Joko Widodo dan juga adanya efek dari bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Dan dalam keterangannya dalam persidangan tadi juga Fit Adrison juga mengatakan bahwa ia juga sempat memberikan perhitungannya di mana dikarenakan bantuan dari Presiden Jokowi ini dan juga bantuan sosial, suara yang diperoleh oleh Prabowo Gibran ini menambah sebanyak 26 juta suara dalam Pilpres kemarin. Dan juga dalam keterangannya atau keterangan saksi ahli Fit Adrison juga tadi mengatakan bahwa seandainya Presiden Joko Widodo dan juga bantuan sosial ini tidak memberikan efek kepada paslon 02, maka paslon 02 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 kemarin hanya mendapatkan suara sekitar 42% saja. Dan bagaimana dan juga pemirsa dapat kami sampaikan pula bahwa memang di dalam persidangan tadi juga sempat disebutkan ada 3 menteri yang memang disebutkan dalam pernyataan saksi ahli, di mana tadi salah satu ahli atau ekonom senior yakni Faisal Basri sempat menyinggung nama Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian juga sempat menyebutkan nama Menteri Investasi Bahlil dan juga nama dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan begitu. Di mana Faisal Basri juga tadi menyebutkan bahwa ketiga nama menteri yang tadi saya sebutkan tadi memang dikatakan oleh Faisal Basri ini sangat vulgar dalam memolitisasi bantuan sosial dalam Pilpres 2024. Demikian bagaimana, kembali ke studio. Baik pemirsa, itu tadi informasi dari rekan kami Faisal Renaldi dari Mahkamah Konstitusi, dan kembali kami akan mereview bahwa sidang sengketa pemilu kembali dilakukan hari ini, dan hari ini adalah keterangan dari para saksi dan juga ahli yang diperdengarkan di sidang Mahkamah Konstitusi di hadapan para majelis hakim. Dan tadi kami mencatat pemirsa bahwa beberapa poin yang disampaikan oleh tim Amin, Anies dan Muhaimin Iskandar adalah keterangan saksi mengenai beberapa hal, yaitu terkait dengan kunjungan Presiden Jokowi yang dianggap mendongkrak suara Prabowo Gibran dalam proses pemilu 2024. Kemudian mengenai bansos yang anggarannya melunjak atau meledak sehingga memberikan potensi bagi para pemilih untuk memilih 02. Namun di satu sisi pemirsa, menurut tim kuasa hukum Prabowo Gibran bahwa pendapat tersebut dianggap tidak related atau tidak berkaitan dengan hasil penghitungan suara, sehingga diminta apakah tim kuasa hukum dari 01 bisa membawa bukti-bukti di persidangan di hadapan majelis hakim terkait dengan mereka yang menerima bansos. Apakah betul bisa, maksud kami apakah mereka yang menerima bansos betul-betul terbukti memilih paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran, dan kemudian mereka yang menyatakan bahwa Sirekap bersifat tidak sah dan tidak pernah melakukan audit forensik. Tentunya hal-hal ini dan poin-poin inilah yang dibantah oleh tim pembela Prabowo Gibran dalam sidang sengketa Pilpres. Namun di satu sisi, pihak 01 yang tadi diwakili oleh Bambang Wijoyanto selaku Dewan Pakar Timnas Anies Muhaimin Iskandar atau pemohon perkara PHPU menyampaikan bahwa
pihak mereka masih terus memeriksa segala bukti untuk menunjukkan indikasi kecurangan dalam Pilpres 2024 dan menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK saat ini telah menghadirkan optimisme dan adanya harapan bahwa demokrasi konstitusional bisa ditegakkan. Baik, pemirsa, itu dia rangkaian breaking news yang disampaikan oleh tim Sindo News TV hari ini. Saya Anggi Pasaribu pamit undur diri. Sampai jumpa.